Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks ceramah Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diyakini. Adapun kompetensi dasar yang terdapat pada video pembelajaran kali ini adalah 3.5. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Apa itu teks ceramah? Bagaimana struktur teks ceramah? Simak pembelajaran berikut ini. Definisi ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Medianya bisa bermacam-macam, bisa media langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti hanya telekonferensi, yaitu Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian bisa melalui televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khutbah. Dalam membedakan ketiganya, simak penjelasan berikut. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, artinya mengajak, berisi ajakan atau dorongan kepada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah dan ajakan untuk memperkuat suatu ajaran. Nah, dalam hal ini tentu berbeda dari ketiga hal tersebut. Ceramah lebih bersifat umum. Ada ceramah yang bersifat pidato, ada pula ceramah yang bersifat khutbah. Bergantung situasi dan kondisinya. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas ceramah yang lebih umumnya saja. Lalu, ada unsur-unsur ceramah. Nah, dalam melakukan ceramah, tentunya ada beberapa unsur yang wajib ada dalam ceramah. Yang pertama adalah penceramah itu sendiri. Apa itu penceramah? Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Jadi, ketika seseorang melakukan ceramah, maka orang tersebut dinamakan penceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Tentu dalam berceramah kita harus mempunyai ilmu basic atau ilmu dasar dalam kita berceramah agar ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Setelah penceramah, unsur-unsur yang kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Tentu dalam berceramah tidak mungkin seorang melakukan ceramah hanya penceramah saja, namun tentu ada juga yang namanya pendengar. Jadi ada dua bagian antara penceramah dan pendengar. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Tentu hal itu bergantung juga pada ceramahnya. Ketika kita ceramah melakukan dalam hal di lingkungan sekolah, maka pendengarnya berupa siswa-siswi sekolah dan sebagainya. Kemudian setelah penceramah, pendengar, unsur yang ketiga adalah materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Nah, jadi di sini ada materi, ada yang akan dibahas dalam ceramah itu sendiri, yang nantinya bisa disebut sebagai teks ceramah. Nah, mohon maaf, materi ini tidak hanya melulu sebagai ajaran agama, namun bisa lebih ke sifat umumnya. Kemudian yang keempat adalah metode ceramah. Dalam berceramah tentu ada cara-cara
dalam menyampaikan ceramah tersebut yang disebut dalam metode ceramah. Ada beberapa metode ceramah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Jadi dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan demikian. Nah, impromptu ini dilakukan oleh seorang yang jam terbangnya tinggi. Artinya seorang tersebut sudah melakukan ceramah di mana-mana dan banyak, sehingga tidak memerlukan persiapan yang banyak dalam melakukan ceramah. Tapi ketika membahas suatu konsep, seorang tersebut bisa langsung menyampaikan ceramahnya. Kemudian adalah menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Nah, penceramah ini biasanya yang umum dilakukan oleh seorang pengajar, seorang yang mau belajar. Seorang tersebut harus melakukan menghafal terlebih dahulu materi yang akan disampaikan dalam ceramah, sehingga ketika berceramah tidak perlu melihat-lihat lagi teks ceramah. Kemudian ada membaca naskah. Nah, tadi selain ada menghafal, kemudian ada membaca naskah. Membaca naskah melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Hal ini biasa dilakukan oleh para pengkhutbah pada sholat Jumat, yang seringkali dengan membaca naskah. Kenapa? Karena biasanya menghindari kesalahan-kesalahan penyampaian dalam berceramah. Kemudian ada ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Nah, saya melakukan pembelajaran kali ini dengan metode ekstemporan. Artinya, saya menuliskan hal-hal yang penting, poin-poin penting dalam ceramah saya dalam pembelajaran kali ini untuk disampaikan, sehingga poin-poin tersebut menjadi pokok-pokok pikiran yang memicu saya untuk menjelaskan lebih lanjut terhadap pokok-pokok tersebut. Yang selanjutnya adalah media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Nah, dalam hal ini, ceramah yang saya sampaikan dilakukan melalui media video yang nantinya akan diupload di YouTube. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Persis yang kita lakukan seperti saat ini. Nah, ceramah tidak hanya bisa dilakukan pada di mimbar, di panggung dan sebagainya, tapi bisa dilakukan di rumah karena kemajuan teknologi saat ini. Kemudian struktur teks ceramah. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi pembukaan, kemudian pengantar. Nah, adapun isinya adalah berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, kemudian adalah paragraf pengantar yang mengantarkan dari awal kita berceramah pada topik yang akan kita bahas. Kemudian adalah isi ceramah itu sendiri, berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang berisi ide besar, kemudian dikembangkan dalam subtopik. Jadi ada sub-subnya. Bisa dikembangkan dalam subtopik, bisa langsung dijelaskan dalam suatu teks dengan judul tertentu. Kemudian ada penutup. Setelah pendahuluan ceramah akan ditutup dengan penutup. Penutupnya adalah simpulan, ucapan permintaan maaf, dan penutup. Nah, berikut adalah teks ceramah, contoh teks ceramah yang saya dapat dari internet. Nah, bagian di sini tadi adalah pendahuluan yang berisikan ada pembukaan, salam pembukaan, dan bagian pengantar. Paragraf kedua adalah bagian pengantar kepada inti. Kemudian di sini ada inti ceramah itu sendiri atau isi ceramah itu sendiri yang berisi gagasan, poin-poin utama dalam ceramah. Kemudian yang terakhir adalah penutup, berisi salam penutup, permohonan maaf, dan ucapan terima kasih. Nah, mari kita simak video ceramah berikut ini. Dilanda oleh virus corona.
Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah para dokter. Ikutilah tuntunan dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntunan itu, agama juga menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntunan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Demikian, semoga kita berhasil. Nah, anak-anak, setelah menyimak video ceramah tadi yang dilakukan oleh Quraisy Shihab pada salah satu stasiun televisi, silakan kalian cari informasi yang didapat dari ceramah yang disampaikan, lalu berikan komentar terhadap penyampaian ceramahnya. Setelah itu, silakan kalian jelaskan informasi yang didapat tadi melalui presentasi yang direkam, kemudian dikumpulkan via grup WhatsApp minggu depan ya. Baik adik-adik atau anak-anakku sekalian, itu tadi penyampaian materi terkait teks ceramah. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan tanyakan melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa mengumpulkan tugas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.